Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Pino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan melakukan tahapan salah satu koleksinya Pak Joko. Nah, ini adalah bahan serut teman-teman. Jadi ini akan saya lakukan tahapan untuk melihat gerak, kalau melihat dari gerak dasar pohonnya ini sebenarnya kayaknya lebih bagus kita konsep surrealis saja ya. Jadi nanti akan saya bikin konsep seperti pohon menjulang ke atas kayak gitu aja teman-teman. Di berdiri gitu loh. Nah, itu adalah termasuk dalam konsep aliran surrealis ya. Karena untuk melihat bonggol serutnya sendiri ini kan seperti apa ya, tidur gitu ya, posisinya rebah. Jadi kita anggap ini sebagai landscape-nya. Jadi nanti untuk konsepnya kita bikin seperti hutan-hutan ke atas itu aja. Oke, jadi untuk tahapan pertama kita perlu untuk seleksi cabang dulu. Nah, ini tadi beberapa sudah saya seleksi teman-teman untuk melihat gerak dasar bagian bawah. Nah, jadi sudah saya mantapkan untuk konsepnya. Kita bikin di aliran surrealis dengan konsep panorama. Oke teman-teman, jadi tetap ikuti untuk melihat tahapan-tahapan yang akan saya lakukan ya. Nah, ini sudah saya lakukan seleksi cabang teman-teman. Jadi ini saatnya untuk pruning karena nanti kita akan langsung menggunakan wiring ya. Jadi ini memang ada beberapa cabang yang saya sisakan. Jadi untuk sebagai cabang alternatif teman-teman. Jadi lebih baik kita mengantisipasi ya, daripada nanti salah potong. Mending kita mengantisipasi cabangnya dulu. Ketika nanti konsepnya sudah tepat, sudah jelas, baru kita lakukan treatment lanjutan, mungkin seleksi cabang lagi atau treatment lainnya. Oke, jadi ini kami lakukan pruning dulu bersama Pak Joko. Nah, ini sudah selesai kami wiring ya teman-teman. Jadi seperti ini jadinya. Memang untuk konsepnya sendiri ini adalah bonsai panorama dengan konsep landscape aliran surrealis ya teman-teman. Jadi untuk aliran surrealis sendiri kita sudah tidak menganggap bonggolnya ini sebagai pohon teman-teman. Jadi garis kayalnya adalah pohon ini kita anggap sebagai perbukitan. Jadi ada pohon-pohon yang tumbuh di atasnya seperti ini teman-teman. Nah, itu adalah ciri khas daripada aliran surrealis ya. Jadi untuk konsepnya sendiri cukup seperti ini. Jadi ada beberapa pohon yang memang tidak saya selaraskan lurus-lurus ke atas ya. Jadi ada yang seakan-akan agak belok seperti ini, agak belok. Nah, ini kan agak belok sedikit. Jadi untuk kesan alaminya kita juga harus perhitungkan teman-teman. Nah, ini ada beberapa cabang yang sebenarnya harusnya dipotong, tapi ini tidak dipotong seperti halnya ini ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini sebenarnya nanti akan saya bikin pohon-pohon kecil gitu aja teman-teman. Jadi ada pohon-pohon kecil. Nah, ini karena belum saya potong. Jadi ini karena saya masih menunggu pembesarannya. Jadi seperti ini ya halnya. Jadi mungkin ini kedepannya saya pakai cuma segini aja teman-teman untuk ketinggiannya. Cuma karena ini untuk pohonnya kurang besar atau batangnya kurang besar, jadi saya loskan dulu bagian atasnya. Mengingat ini hanyalah wiring tahap 1, yaitu membuat kerangka konsep teman-teman. Jadi seperti ini ya. Jadi ini tadi saya bertanya sama Pak Joko juga untuk perakarannya, katanya bagus. Cuma masih ketutup ini karena menurut saya dari tampilannya saja ini sangat bagus teman-teman untuk perakarannya. Oke, saya rasa juga sudah cukup. Tentu saja intinya kalau misalkan pembesaran belum sesuai yang kita harapkan, jangan sampai ada yang di cutting ya. Jadi seperti ini masih saya loskan untuk ke atasnya juga.
Jadi untuk bahan-bahan dengan tema grouping seperti ini, kita jangan lupakan juga untuk penataan ruang dimensi teman-teman. Jadi ruang dimensi itu dimana kita menata pohon, cuma batang yang bagian belakang juga kelihatan ya. Seperti halnya ini kan bagian belakang juga masih kelihatan. Nah itu yang dinamakan ruang dimensi. Seakan-akan kita menata pohon itu ada ruang kedalaman teman-teman. Seperti halnya kalau kita misalkan membuat seni rupa berupa gambar kan, kalau kita melihat pohon yang dari jauh itu pasti akan kelihatan kecil. Jadi perspektifnya seperti itu. Seperti halnya dengan penataan bonsai seperti ini ya. Jadi ada beberapa pohon yang ada di belakang itu kelihatan kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Memang nanti untuk ketinggian tetap kami potong, hanya saja sekali lagi karena ini pembesarannya kurang, jadi masih saya loskan. Karena ini juga masih wiringan pertama, yaitu hanya membuat kerangka konsep saja. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk mukanya sendiri saya lebih suka dari sini. Ini kan kalau kita lihat dari potnya dari sini teman-teman. Cuma kalau dari sini ada beberapa cabang atau batang yang kesannya menyucuk ya, mencucuk mata seperti halnya ini, karena ini letaknya di depan. Sedangkan kalau ini kita sudut pandang dari sini tentu saja akan menghalangi pandangan yang ada di belakangnya. Cuma kalau kita geser sedikit, nah seperti ini lebih enak kalau menurut saya. Nah untuk reposisi sendiri kita bisa lakukan lain waktu ya, mengingat untuk bahan bonsai itu sangat mudah sekali untuk di treatment, di treatment seperti reposisi seperti apapun ya teman-teman. Oke, jadi cukup kayak gini aja dulu. Jadi tetap ikuti channel saya untuk melihat tahapan-tahapan yang saya lakukan dan juga inspirasi-inspirasi semua hal tentang bonsai lainnya ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.